Oke. Oke. Kailah dengan segera. Di halaman 18 tadi ya. Halaman 18 itu kita sudah belajar tentang pembulatan apa tadi? Pembulatan desimal ya. Pembulatan desimal. Oke, pembulatan desimal ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya tadi tentang penjelasan Bapak tadi pembulatan desimal sebelum kita lanjut ke pembulatan persen. Sebelum kita lanjut ke pembulatan persen. Ada yang mau nanya? Bisa di-chat dulu. Kalau ada yang mau nanya, nanti Bapak buka mikrofonnya. Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Oke. Oke ya. Nggak ada? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pembulatan persen. Pembulatan persen. Oke, bentar sebelum Bapak lanjut. Quincy, Pak, maksudnya kalau ada paket 3 angka gimana? Maksudnya 3 angka di belakang koma, Quincy. Oke, Bapak unmute kamu ya. Oh iya. Oke. Sama kayak tadi, Quincy. Nih, misalnya kalau 3 angka di belakang koma ya. Misalnya 3,548. Ini mendekati berapa? Sama satu-satu lihatnya. Angka paling belakang dulu yang dilihat. Angka paling belakang kan 8. 8 itu lebih dari 5. Ya, kalau lebih dari 5 berarti apa, Quincy? Kalau lebih dari 5 berarti Ditambah satu. ditambah satu. Kemana? Keempat. Keempat. Berarti 4-nya jadi berapa? 5. Oh, 4-nya jadi 5, ya kan? Nah, 8-nya ini kita coret nih. Karena udah ditambah 1 kan. Ini jadi 5. Berarti sekarang jadi 3, berapa? Koma 3,55. Nah, 3,55. Lihat angka paling belakangnya berapa? Ini kan tadi dari 3 angka, sekarang jadi 2 angka. Kita perkecil lagi, kita bikin ke 1 angka. Berapa? Tambah 1. Tambah 1, berarti jadi berapa? Ditambah 1. Berarti jadi berapa? Jadi 3,6. Oke, good. 3,6. Nah, sekarang jadi berapa dari 3,6? Lihat angka paling belakangnya. Angka paling belakangnya gimana? Lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Quincy. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti? Lebih besar. Tambahin? Ditambah 1. Kemana? 1. Kemana? Ketiga. Ketiga. Berarti jadi berapa? Ketiga. Jadi? 3 tambah 1 jadi berapa? 4. 4. Udah, jadi kalau misalnya 3,548 ini mendekati berapa? Mendekati 4. Gitu. 4. Ada lagi, Quincy? Enggak. Udah ya, paham ya?
Yang lain sudah ya? Kalau ada silakan tanya dulu ya. Chat aja dulu ya. Chat aja dulu kalau ada yang mau nanya yang lain. Ya, ini kalau mau catat silakan ya. Kalau mau catat silakan. Karena kita lanjut ke pembulatan persen. Ya. Kita lanjut ke pembulatan persen. Oke. Oke. Sudah. Ya, kita lanjut ke pembulatan persen. Ini Bapak hapus dulu. Nah, kalau pembulatan persen hampir sama kayak desimal. Ya, hampir sama kayak desimal. Jadi contoh misalnya misalnya 30 ya, misalnya 32%. Ya, 32%. Ini kita bulatkan ke puluhan. Ya, bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti nanti jawabannya kalau puluhan itu berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, itu. Ya, berarti nggak ada nih kayak misalnya 35 atau enggak 37, nggak bisa kayak gitu karena kepuluhan. Ya, karena kepuluhan terdekat. Ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Sama kayak yang desimal tadi. Lihat angka yang paling belakang. Ya, lihat angka yang paling belakang. Ya. Kalau 32% berarti angka paling belakangnya berapa? 2. Ya. 2. Nah, kalau sama, lihat lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Tuh, ya. Lihat lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Karena tadi dia ke puluhan, ya, dibulatkan ke puluhan, berarti kalau dia kurang dari 5, dia turun. Dia turun nilainya. Ya, dia nilainya turun. Jadi berapa? Kalau 32%, 2-nya kurang dari 5 berarti turun. Jadi kalau 32 ini kan berarti antara 30 dan 40. Ya. Berarti kalau angka belakangnya 2, dia turun. Bukan ke 40. Kalau 40 naik. Berarti dia jadi 30%. Nah, ya. Jadi dari 32% dibulatkan menjadi 30%. Ya, ini kalau pembulatan persen. Ya. Oke. Kita baca dulu deh. Kita belum baca tadi yang halaman 18. Ya. Halaman 18 kita belum baca tadi. Kita baca dulu Arya. Ya, Arya halaman 18 dibaca. Pembulatan pecahan desimal. Ya.
Pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan persepuluhan atau perseratusan terdekat. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan 3,74 ke satu satuan terdekat penyelesaian. Perhatikan angka persepuluhan. Ya, angka persepuluhannya adalah 7 berapa? Gitu aja dong. 7, 5. Lebih besar 7 dalam kurung lebih besar dari Besar 5. besar 5. ya. Maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. 2 persepuluhan terdekat penyelesaian. Perhatikan angka seratusannya. Angka peratusannya adalah 4 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Oke, thank you Arya. Ya, bacanya pelan-pelan aja ya Arya ya. Gak usah buru-buru. Ya, gak usah buru-buru. Ya, oke. Sekarang yang C persen. Yang C persen si Feni. Ayo Fen. Yang C Fen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contoh 18% dibulatkan menjadi 20%. Angka satuan 5. Terus? Lah kok? Oke, dah ya Fen. Jangan ke unmute. Ayo, oke. 73% dibulatkan menjadi 70%. Angka satuan 5. Jadi dibulatkan ke bawah. Oke, thank you Feni. Ya. Nah, kalau pembulatan persen itu simpel. Ya. Lebih simpel daripada desimal. Kenapa? Karena kalau pembulatan persen itu hanya ke puluhan terdekat. Ya, hanya ke puluhan. Ya, kalau desimal itu bisa ke satuan dan ke puluhan. Ada 2. Tergantung soal nanti. Ya. Nah, kalau persen itu hanya ke puluhan. Jadi contoh satu contoh lagi misalnya 47%. Ini kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi berapa persen? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab coba jawab di chat. 47% dibulatkan menjadi berapa? Oke, Yotian. Good. Yang lain? Oke, Kayla. Lihat angka belakangnya itu berapa? Lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Kalau lebih besar berarti dia dibulatkan naik ke atas. Kalau lebih kecil berarti dia dibulatkan turun ke bawah. Nah, gitu Kayla. Kalau 47% berarti, nah, Wycliffe, perhatiin angka belakangnya perhatiin. Angka belakangnya, Velin juga. Ya, perhatiin. Angka belakangnya lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Kalau dia lebih besar, dibulatkan ke atas. Oke. Kalau dia lebih kecil, dibulatkan ke bawah.
47%. Oke, good Kayla, betul. Ya, jawaban kamu yang terakhir betul. Oke, ya. Kalau 47% berarti nih angka 7-nya ini, oke, Bapak satu lagi baca chatnya. Oke, ya. Angka 7-nya ini kan lebih besar dari 5, ya. Kalau lebih besar berarti ini kan kalau 47 terletak di antara 40 dan 50 kan? 47 itu kan ada di tengah-tengahnya nih. Ya, berarti kalau misalnya angka belakangnya 7 lebih besar dari 5, berarti dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Nah, ya. Karena lebih besar dari 5 berarti dibulatkan ke atas ini. Jadi 50%. Ya. Oke, ini dicatat dulu. Ini dicatat dulu. Ini dicatat dulu sebelum kita lanjut. Di screenshot juga boleh ya. Di screenshot juga boleh. Ya, di screenshot juga boleh. Kalau sudah bisa komen di chat ya. Ya, yang mau ke toilet silakan. Ya, yang mau ke toilet silakan. Oke, Charlie. Wait. Bapak akan buka mikrofon kamu sebentar. Mana nih orangnya? Si Charlie. Oke, Charlie. Ya, Charlie. Buka Charlie. Mikrofonnya. Unmute. Charlie. Apakah ada? Kalau ada silakan dibuka mic. Oke, yuk. Udah, Pak. Ya, mau tanya apa? Nggak nanya, nggak ngerti, masih nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ngerti. Oke, sekali lagi deh ya. Sekali lagi deh ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Charlie bisa di unmute dulu ya. Ntar kalau nggak ngerti bisa tanya. Kayla bentar ya. Satu lagi Bapak kasih contoh. Nanti kalau nggak ngerti baru bisa tanya. Setelah Bapak kasih satu lagi contoh. Ya, contoh lagi misalnya 75%. Ya, 75%. Nah, lihat angka paling belakang. Lihat angka paling belakang. Angka paling belakangnya berapa? Ya. Angka paling belakangnya kan 5. Ya. Karena 5, jadi dia dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, sama kayak desimal tadi prinsipnya. Ya. Oke, Yotian, good. Betul. Ya. Sama kayak tadi. Berarti kalau 75 ini kan terletak antara 70 dan 80. Berarti kalau 75 belakangnya 5 ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? Coba jawab di chat. Coba, oke, Quincy betul. Oke, Kayla good. Jangan ragu Kayla. Ya, betul. Jawaban kamu betul, ke atas. Ya. Jadi dibulatkan ke atas. Jadi berapa? 8. Nah, ya, 80%. Ya, ini satu contoh. Ya, 75% itu dibulatkan menjadi ya mendekati 80%. Oke. Ada yang mau nanya? Kayla sama Charlie jadi nanya nggak? Silakan di chat dulu. Nanti biar Bapak buka mikrofonnya.
Pak, kalau 340%, 340%. Ini kita belum keratusan. Ya, ini kita belum keratusan, Norbert. Ya. Ini kita belum keratusan, karena kalau keratusan beda. Ya. Kelas 4 ini hanya kepuluhan persennya. Oke. Oke, Charlie. Oke. Norbert. 90. Wycliffe maksudnya apa nih? Pak, saya sebentar ya, Pak. Maksudnya mau nanya tuh apa? Norbert ya. Norbert 99%. Ya. Contoh misalnya 99%. Lihat Norbert ya di layar ya. 99%. Lihat angka paling nih, 99% ini terletak antara berapa? Antara 90 dan 100. Ya kan? Nah, lihat angka terakhirnya Norbert. Ya. Lihat angka terakhirnya. Oke, Kayla, wait ya. Angka terakhirnya kan 9. 9 ini lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 dibulatkan ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah dia jadi 90, kalau ke atas dia jadi 100. Nah, lebih dari 5. Ya, berarti dibulatkan ke atas jadi berapa? Oke, Velin betul. Norbert jadi berapa? Dibulatkan ke atas jadinya 100%. Mendekati 100. 100%. Ya. Pak, kan 75 ke 80 itu naiknya kan 5. No, bukan naiknya 5. Ya. Jangan itu yang dilihat. Ya, Quincy. Kamu jangan lihat naiknya berapa atau turunnya berapa, bukan. Tapi kalau angka belakangnya itu lebih dari 5, naikin ke atas. Kalau angka belakangnya itu kurang dari 5, turunin ke bawah. Itu aja. Kamu jangan lihat, Pak, kan 75 ke 80 naiknya di apa? Naiknya kan 5. Terus kalau 7 yang 47 nih, 47 ke 50 kok naiknya 3? Bukan itu yang dilihat. Tapi lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Itu, ya. Oke, Kayla. Bentar, Bapak unmute kamu dulu. Yo, Kayla, mau nanya. Silakan unmute. Jadi maksud kalau soalnya udah puluhan gimana kalau nggak ada lebih? Contoh. Misalnya soalnya itu kayak 40. Jadinya gimana? Kan nggak ada lebihnya. Oke. Nggak ada lebihnya. Itu nggak akan keluar di soal. Jadi pembulatan itu pasti bukan yang sudah dibulatkan. Ya, namanya pembulatan nggak mungkin Bapak kasih soal angka yang sudah dibulatkan. Oke? Nggak mungkin Bapak kasih soal angka yang sudah dibulatkan. Pasti angka-angka yang tanggung, angka-angka yang ada isinya. Jadi misalnya 46, 49, 41, 43, ya. Jadi nggak mungkin Bapak kasih soal 30% dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya nggak bisa. Tetap 30 jawabannya. Ya kan gitu. Ada lagi? Jadi kalau Ya. misalnya soalnya lebih dari 100 jadinya kalau lebih dari 100 gini. Ini Bapak cuma contoh doang ya. Ini nggak akan keluar sih, ya, nggak akan keluar. Misalnya 145. 145, oke. Nah,
Kalau udah 100 seperti ini, tadi juga si Norbert kasih contohnya 340%. Nah, Bapak bilang kalau 100 ini nggak akan keluar di persennya. Kalau udah begini 145, ini lihatnya bukan cuma satu angka. Ya. Kalau udah begini berarti ini bisa kita ubah ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat. Caranya gimana? Kalau puluhan, ya, kalau puluhan sama, lihat satu angka di belakang. Lihat satu angka di belakang, lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Kalau 5 kan tetap naik, ya tetap naik ke atas. Berarti kalau puluhan, ini naik ke atasnya jadi berapa? 145. Berapa, Kaila? 50. Berapa? 50. 50. Ini 145 loh. Kenapa jadi 50? Bukan 50. 110. Berapa? 1? 150. Betul. Oke. Ini kalau ke puluhan terdekat. Tapi kalau ke ratusan terdekat, lihatnya dua angka. Oke, sebentar. Wait. Ini sudah 12.45. Oke, sebentar ya. Lihatnya dua angka. Nih, dua angka ini lebih besar atau lebih kecil daripada 50. Nah, sekarang kita lihatnya 50. Oke. Lihatnya sekarang kita 50 karena kita udah mainnya ratusan terdekat. Kalau dia lebih besar dari 50, dia naik ke atas. Jadi kan ke 145 ini terletak antara 100 dan 200 kalau ratusan. Ya, kalau dia lebih besar dari 50, dia naik ke atas. Kalau dia lebih kecil daripada 50, dia turun ke bawah. Nah, sekarang 45, dua angka. Ini lebih besar atau lebih kecil daripada 50? Lebih kecil. Berarti jawabannya? Turun. Kalau lebih kecil kan turun. Berarti? 45. Oh. Nih, di sini aja. Berapa? 100. Nah. Oh. Ya. Karena ini kita ratusan. Makanya Bapak nggak ajarin ini nih. 100% lebih Bapak nggak akan ajarin. Karena itu belum keluar di kelas 4. Oke. Oh, jadi maksudnya itu cara hitung turun itu jadinya yang lebih dikit dari 50 dihilangin ya? Iya, itu kalau keratusan ya. Tapi kelas 4 belum keluar tuh. Ya, kelas 4 belum keluar untuk persen. Ya. Jadi tetap lihat satu angka aja karena cuma kepuluhan doang. Oke ya. Oke. Kalau mau dicatat silakan, di screenshot silakan. Ya, kita sudah. Saya screenshot pakai HP. Oke. Saya nggak bisa tahu screenshot di iPad. Oke. Kita sudah 12.47. Kita mau selesai. Udah lewat sih sebenarnya, bukan mau selesai. Oke, Bapak minta. Ya, oke, Norbert yuk. Norbert pimpin doa. Ya, Norbert pimpin doa. Ini di screenshot dulu Pak. Ya. Ini di screenshot dulu yang udah. Ya. Yuk, Norbert, silakan. Kita doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sampai kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Thank you. Oke, Pak. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.